satu angkat pujian buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan pada saat hari ini. Kita mau bertepuk tangan pada saat hari ini. Kita mau memuji Dia karena Yesus adalah sebagai juru selamat kita bagi umat-umat yang percaya yang datang kepada-Nya. Memuji Tuhan, dan hari ini mau kita serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Cipto kita Amargo. Kita katakan lagu pujian kita, lagu penyembahan, kami memuji kebesaran-Mu. Kita memuji karena kebesaran dari Tuhan. Bapak kita mau bersorak haleluya. Kita akan pujian ini kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memberikan kepada hamba Tuhan Bapak Cipto kita Amargo, melanjutkan di dalam ibadah kita pada saat hari ini. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab Kamu mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan-Mu, penuhilah jiwa dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini. Saudara dengan lapang dada.
doa membawa ibadah kita kepada Tuhan. Berdoa buat jemaat-jemaat kita yang belum hadir pada saat ini. Berdoa juga bagi kita yang hadir di tempat ini. Berdoa juga serahkan kasih Tuhan buat segala keperluan gereja kita. Kita doakan semua. Kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diperbolehkan beribadah walaupun masih new normal, saudara yang kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kalau mengundang saudara-saudara yang bangkit berdiri, kita menserahkan ibadah kita kepada Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup. Kita boleh bersyukur dalam hati kita. Musik terus berjalan mengalir seperti kasih Tuhan. Biarlah sebentar kita merenungkan pertolongan Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan. Terutama kita boleh bebas dari penyakit apapun yang terjadi di negeri ini. Kita boleh diberi Tuhan perlindungan itu semua oleh karena anugerah Tuhan kepada kita, kepada jemaat GPI Pondokopi sebagai kasih Tuhan. Kita syukurilah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mohon Tuhan senantiasa menjaga kita anak-anaknya selaku yang kasih Tuhan. Allah senantiasa menjaga kita selaku yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berikan satu pujian kepada sekali lagi kepada Tuhan. Engkau ada di hidup. Engkau ada bersamaku setiap musim. Engkau ada bersamaku.
apa yang kami terima. Tuhan, pada saat hari yang bahagia ini, karena kami merasakan Tuhan setiap kali bertobat Tuhan pribadi boleh kami merasakan Tuhan kuasa yang selalu menjaga kehidupan kami, memberikan kesehanan dan bahkan rencana mengampuni segala oleh karena itu Tuhan, Engkau berkenan bahkan kami bertumbuh Tuhan 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 kami datang Tuhan berdoa kepada Engkau menyerahkan segala baiklah ya Tuhan pada saat kami akan merasakan ucapan Tuhan bahwa di dalam surga, di dalam segala kehidupan Tuhan Engkau berbolehkan kami biar nama Bapa hari ini besar Tuhan dan selalu Tuhan kami merasakan ya Tuhan dalam kehidupan Engkau berkuasa perlengkapan kami Engkau berkenan lewat kuasa Tuhan lewat firman Tuhan yang selalu berubah kami yang memberikan pertolongan bagi kami dan kami percaya Tuhan kita Tuhan yang akan berlaku kami percaya yang kami kerjakan demikian kami Tuhan berdoa kepada Tuhan daripada keluarga kami kehidupan raja Tuhan selama kami Tuhan tetapi kami percaya Tuhan melalui daripada doa Ibu dari segala Tuhan Engkau berikan kesembuhan biar Tuhan tanganmu yang penuh Tuhan mengangkat dan menjamah sehingga Tuhan pada hari ini Tuhan menjadi miliknya Tuhan memiliki kesembuhan daripada Yesus lewat daripada doa kami Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan di mana anak-anak Tuhan punya bunyi paham memilih Tuhan dan kau bersatukan mereka yang apa dalam Tuhan. Kami Tuhan sanggup membawa dia dalam setiap kehidupan kami. Bahkan begitu juga hamba juga yang berikan kuasa ya Tuhan kepada Engkau yang besar. Demikian juga sehingga semua yang Tuhan berikan Tuhan kami karena kami merasakan Tuhan satukan kami dan padukan kami tempat ini Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan nanti kami memberikan persembahan kami Bapa biarlah Tuhan Engkau mengurat tangan-tangan kami Tuhan dan kabar kami Tuhan yang kami berikan kepada Engkau sebagai persembahan kudus dan manis di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mulai daripada presiden kami Tuhan sampai tingkat RT ya Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, sehingga bisa dapat melakukan dalam aktivitas mereka Tuhan untuk melakukan dalam setiap negara kami ini ya Bapa. Demikian juga Tuhan para medis, dokter maupun perawat ya Tuhan bekerja pada saat hari ini. Tolong Tuhan mereka ya Tuhan yang Kristus, Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa dapat melakukan Tuhan yang dirawat di rumah sakit Tuhan, siapapun mereka Tuhan Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan yang Kristus. Bahkan penyakit pun dari kami Tuhan, bahkan daripada negara kami di Tuhan Engkau buang ya Tuhan yang Kristus Tuhan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama Tuhan, semua kami Tuhan
Umat-umatmu bisa dapat Tuhan berkumpul di dalam suatu gereja ya Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, sebentar kami Tuhan akan dipuaskan oleh firman-Mu ya Tuhan. Di mana hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta kami sebentar lagi akan berdiri Tuhan, untuk menolong kami Tuhan daripada firman-Mu ya Bapak. Sebelum hamba-Mu Tuhan berdiri Tuhan di mimbar ini Bapak, kami serahkan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan, berikan kuasa daripada Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan penuh dengan kuasa melayani kami daripada firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Sisa cara ini kami serahkan kepada Engkau, awal pertengahan bahkan nanti di akhir hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Dipuji dihormat nama-Mu Tuhan hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan dengan seikhlas hati kita semua yang kasih Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan yang menjadi hak Tuhan boleh juga kita berikan sebagai kasih Tuhan, seperti perpuluhan juga boleh berikan nanti. Dijalankan persembahan perpuluhan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tunggu dulu di kiri anggur aja. Terima
ini ku datang lagi kepadamu Tuhan Tuhan hidup. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk tempat firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kita. Firman Tuhan itu tidak langsung keluar begitu saja kalau kita keluar dari gereja ini selain kasih Tuhan. Tapi saya percaya, berharap bahwa firman Tuhan itu boleh menjadi satu kontrol dalam hidup kita selain kasih Tuhan, menjadi satu kekuatan bagi kita Bapak Ibu selain kasih Tuhan. Firman itu boleh menjaga kita, firman itu boleh mengayomi hidup kita, firman itu juga boleh menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji setelah kasih Tuhan. Saya percaya kalau orang-orang yang ada firman Tuhan, pasti dia akan segan-segan untuk berbuat dosa setelah kasih Tuhan. Tapi kalau orang yang kosong ataupun tidak ada firman Tuhan, saya yakin mereka enjoy saja melakukan dosa setelah kasih Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri saudara kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita pada saat ini boleh nanti menjadi kekuatan yang baru bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Ku buka hati untuk menyembah.
kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di dalam surga, betapa kami melihat bahwa Tuhan jemaat yang datang hari ini sesuai dengan jadwal. Kiranya Tuhanlah yang dimuliakan atas kehadiran saudara. Tetapi terlebih hari ini kita patut mengucap syukur kepada Bapa. Tuhan menolong, menyertai umat-umatnya, jemaatnya, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita sampai saat ini. Jika kita melihat seperti firman Tuhan, walaupun 1000 rebah di sisi Tuhan tetap menyertai kita. Bayangkan hampir sekarang 52.000 yang sudah terpapar dan di luar yang sudah meninggal. Maka dengan demikian kita tetap berkhidmat di dalam beribadah ini, dan juga apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, khususnya Badan Kesehatan Dunia dan juga Presiden, supaya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum masuk, cuci tangan dan pakai masker, dan juga pakai hand sanitizer, dan terlebih juga berdoa. Yang terpenting saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saya percaya karena kita hanya sekali seminggu di sini, tetapi yang perlu kita perhatikan, saudara perhatikan, adalah seharian saudara untuk mungkin di luar beraktivitas bekerja, tetap ikuti protokol. Karena saya lihat di dalam pemberitaan dari hasil penelitian ahli etimologi, bahwa yang banyak terkapar itu adalah orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Itulah hasil penelitian. Maka dengan demikian saudara kekasih sama Tuhan, dan juga sebenarnya kalau bisa saran, ada yang tutup ini sekarang, jadi setiap singer pakai, nanti kita bagi untuk mereka. Tapi bisa itu dicuci atau disimpan di sini, nanti setiap yang memakai dicuci. Jadi khusus yang pakai yang singer, ada mungkin berapa orang, jadi nanti kita bagi satu-satu. Haleluya. Firman Tuhan yang dapat kita baca hari ini, dan kita tahu setiap ibadah kita minggu hanya satu orang yang berkhotbah. Dan oleh karena itu siapapun yang berkhotbah tiap minggu, baik hamba Bapak Sintua kita, Bapak Guru kita, Bapak Pendeta, itu sama firman Tuhan yang mereka sampaikan. Jangan kita lemah, karena firman sama saudara kekasih. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, indah, baik, karena sudah mungkin didoakan dan berkhidmat. Dan juga kita bersyukur, kita melihat dengan musik kita, dengan tim yang saya melihat betapa Tuhanlah yang dimuliakan, dan semakin bersatu, bersama, berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan bagi kita hari ini adalah Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Mari kita hormati firman ini, kita bangkit berdiri, kita sama-sama membacakan firman. Yang tidak membawa Alkitab bisa dilihat di slide. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Saya ayat yang ke-5, saudara ayat ke-6, dan kita bergantian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau, Selah.
Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Menjadi nas kita adalah ayat yang ke-8 ini, yaitu hidup berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir bagaimana kita berjalan dengan sesama kita, bagaimana kita berjalan dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita berjalan terlebih dengan Tuhan. Maka dengan demikian mungkin kita memilah-milah, memikir-mikir, atau mencari siapa yang bisa bekerja sama berjalan dengan kita. Maka dengan demikian saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-7 ini, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyembunyinya dengan berkat. Melintasi lembah Baka di sini, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ada sesuatu yang harus kita lewati, ada yang harus kita lintasi. Bahwa lembah ini adalah suatu jurang yang mungkin dalam, atau sesuatu medan yang berat. Maka diperlukan di dalam melintasi salah satu lembah yang berat, untuk kita mencari teman, untuk mencari bisa kita melewati dengan kerjasama. Artinya kita tidak bisa dapat melewati sendiri lembah yang dalam tanpa bantuan orang lain. Maka dengan demikian juga saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita tidak akan mungkin dapat berjalan di dunia ini dalam sendiri, tanpa pertolongan, tanpa penyertaan Tuhan. Kita tidak akan mungkin berjalan sendiri. Namun demikian saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita perlu melihat siapa menjadi teman kita berjalan. Karena dikatakan kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita harus bersama-sama berjalan dengan yang dapat kita saling menolong dan membantu. Saudara dan saya sudah tepat berjalan bersama-sama umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ada di gereja ini. Tapi jika saudara berjalan dengan orang yang tidak sepaham, tidak seiman dengan saudara, kemungkinan saudara akan dibawa di dalam jalan yang lain. Sebab firman Allah pernah mungkin saudara baca di dalam Mikha, kalau nggak salah pasal yang ke-5, bahwa dikatakan jalan-jalan orang lain, jalan-jalan Allah yang lain berbeda dengan jalan orang yang berjalan di dalam Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara dengan orang yang tidak sepaham dengan kita atau tidak seiman dengan kita, maka dia berkata bahwa kita berjalan bukan di jalan dia. Bahkan mungkin dia berkata kita ada di jalan yang lain.
Tetapi karena kita berpatokan kepada firman Allah, bahwa jalan-jalan kita sebagaimana firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran, barang siapa percaya kepadaku dia akan diselamatkan, kata firman Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya bahkan pernah membaca di dalam UA, padahal dia seorang Pentakosta, hamba Tuhan. Bahkan saya tidak tahu apa karena stres, dia berkata bahwa bayangkan masa semua hamba Tuhan, gembala dikumpul di satu tempat, tapi otaknya diperas. Persembahannya, otaknya dicuci, persembahannya diperas. Jika ditanya kita tidak pernah diperas, adalah memberikan dengan hati kita. Kita juga dikumpulkan, bukan oleh karena paksaan, tetapi oleh karena iman kita, oleh dorongan Roh Kudus. Maka dengan demikian kita harus melihat bagaimana kita melihat dan siapa yang harus kita gandeng untuk berjalan dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita harus perhatikan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, jalan-jalan apa yang harus kita lalui. Salah satu kita melihat di dalam Alkitab ini yang sudah terkenal, karena dia hidup, selama hidupnya dia berjalan dengan Tuhan. Maka kita lihat di dalam air hidupnya, dia beroleh berkat anugerah, penyertaan Tuhan, keselamatan, bahkan dia diangkat ke surga. Bahkan dari keturunannya dia diberkati oleh Allah, yaitu saudara kekasih, saudara tahu adalah Henokh. Henokh ini adalah dia memiliki iman kepada Allah. Dia memiliki hidup dekat dan bergaul dengan Tuhan. Bayangkan saudara kekasih, selama 300 tahun dia berjalan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan kita tahu kehidupannya, keturunannya mendapat suatu berkat anugerah kasih Allah melalui keturunan-keturunannya, baik itu Metuselah dan juga ada yang lain, ada 2 keturunan laki-laki dan juga perempuan tidak disebutkan. Dan dari situlah keturunan-keturunan menjadi sampai kepada Nuh. Dan dia berumur dikatakan dalam firman Tuhan 365 tahun. Kita lihat sendiri sedikit firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat ke-22 dan 24. Supaya kita tahu saudara kekasih sama Tuhan, bahwa berjalan bersama Tuhan tidak sia-sia asalkan kita percaya dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metuselah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Maka dengan itu kita melihat di dalam Alkitab ini hanya 2 yang hidup benar, bergaul dengan Allah, dan dia benar-benar diangkat oleh Allah. Salah satu adalah Elia, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Tidak mungkin Henokh ini diangkat ke surga, saudara kekasih, tanpa mengalami kematian, jika bukan Allah
melihat betapa dia kehidupannya, imannya, dan hidup bergaul dan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu mungkin segala titah atau firman Allah, atau perintah Tuhan, atau nasihat Tuhan, saya percaya Henokh dia lakukan. Maka demikian juga kita, saudara kekasih di dalam nama. Tujuan hidup kita adalah bukan hanya agama, bukan hanya Pentakosta, tapi di balik kehidupan kita sekarang ada tujuan hidup kita, yaitu Yerusalem yang baru. Maka untuk mencapai ke sana, saudara kekasih, adalah kita bagaimana firman Tuhan sebagai Henokh ini, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Dan dengan demikian kita juga akan diangkat pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak sembarangan, saudara kekasih di dalam nama. Memang di dalam dunia ini banyak tantangan, rintangan. Itulah sebabnya tadi kita melintasi, apabila kita melintasi lembah Baka, kita harus mencari bersama-sama dengan orang lain. Tidak mungkin kita sendiri, tetapi kita harus sehati, sepakat di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam dunia ini, saudara kekasih Tuhan, masalah tantangan itu banyak. Itulah sebabnya, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat, diibaratkan orang yang percaya dan kita, supaya kita bisa diumpamakan sebagai burung Raja Wali. Kita melihat burung Raja Wali ini, saudara kekasih, ada satu burung yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Dan Tuhan berkata, hampir 84 kali pernah saya baca bahwa burung ini adalah burung yang mungkin diciptakan sebagai teladan bagi orang-orang yang percaya dan orang Kristen. Salah satu kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-31, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Kita lihat Yesaya pasal yang 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Artinya, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, mengapa? Kita melihat satu ciri burung ini. Dia memang sudah dituliskan bahwa dia membuat sarangnya di atas gunung batu yang paling tinggi. Apa maksudnya, saudara kekasih? Adalah supaya jauh dari perjangkauan musuh-musuhnya. Karena jarang, saudara kekasih, burung ini untuk seperti burung-burung yang lain banyak anak-anaknya. Tapi namun, saudara kekasih, kita lihat setelah anak burung ini mempunyai anak dan bertelur dan menjadi anak, ada dua hal yang dimiliki anak daripada burung ini. Tidak lain hanya tidur dan makan selama kurang lebih mungkin 2 minggu. Diberikan oleh burung ini atau burung Raja Wali ini makan, dan setiap sore dan siang induknya memberikan makan. Namun satu hal, saudara kasih di dalam nama Tuhan, burung Raja Wali ini juga
Dia tidak selama-lamanya memberikan nafkah kepada anaknya. Dia suatu saat setelah dia lebih daripada 2 minggu, burung Raja Wali ini sengaja terbang tinggi dan mengangkat sarang ini dengan memperondakan sarangnya ini. Akhirnya anak burung Raja Wali ini terjatuh dari ketinggian yang paling tinggi, saudara kekasih, karena sarangnya telah diporak-porandakan. Tetapi namun apa yang terjadi? Ibunya atau burung Raja Wali ini, anaknya, dia tidak sampai tergeletak anaknya sampai jatuh ke tanah atau ke batu. Dia dengan cepat mengangkat anaknya ini dan membawa terbang tinggi dan dilepaskan kembali dan dihempaskan kembali, dan berulang-ulang saudara kekasih. Akhirnya setelah ada beberapa berlang seminggu dan yang lain, anaknya ini menjadi bisa terbang sama dengan induknya. Saudara-saudara kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, maka demikian juga kita kadang-kadang saudara kasih di dalam hidup ini, atau manusia yang ada di dalam dunia ini sekarang. Waktu normal kita lihat, perhatikan, orang terlena, orang sibuk, orang santai, orang tidak peduli hal-hal apapun yang terjadi, baik di dunia ini. Tetapi begitu ada suatu goncangan yang dahsyat melalui penyakit corona yang tidak pernah kita perhitungkan, maka semua manusia yang ada di dalamnya kekhawatiran, ketakutan oleh kematian yang menghantui semua manusia. Tetapi kita saudara kekasih di dalam nama Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan akan menantang kita, oleh karena Tuhan akan menyertai kita, oleh karena Tuhan yang menolong kita. Sebagaimana kita melihat di dalam Hizkia, kalau nggak salah Hizkia pasal yang ke-5 saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ayat tolong dibuka Hizkia pasal yang ke-5 saudara kekasih sama Tuhan, ayat ke-5 kalau nggak salah. Mika pasal yang ke-4 ayat ke-5. Mika pasal yang ke-4 ayat ke-5. Firman Allah, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Haleluya. Walaupun mereka yang ada kita lihat di dalam dunia berjalan mereka menurut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, tetapi firman Allah memberikan suatu jaminan di dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan bersama Tuhan untuk selama-lamanya apapun yang terjadi. Karena apa? Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, walaupun kita mengalami suatu percobaan yang dialami oleh setiap manusia, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi setiap percobaan datang
Tuhan tidak akan membiarkan anaknya sampai jatuh tergeletak, tapi Dia mengangkat kita dan menolong kita sampai Dia maranatha. Dan yang kedua, saudara kekasih, kita melihat dalam burung Raja Wali ini, dia juga mengalami setelah dia berumur 60 tahun untuk memposisikan untuk kembali, baik itu munculnya atau apa namanya, kalau paruhnya ya, dan juga paruhnya juga bulunya. Dia dikatakan di dalam Yesaya ini, dia mengasingkan untuk beberapa tahun. Dan paruhnya ini karena tidak bisa lagi untuk mencari makanan karena sudah bengkok sampai bengkok ke belakang. Jadi kalau dia mematok, dia tidak bisa lagi karena sudah bengkok. Akhirnya selalu dipatok-patok ke kayu atau ke batu supaya tumpul. Maka dengan tumpul dan patah, dia kembali tumbuh. Dan sambil menunggu daripada bulu-bulunya tumbuh kembali. Dan dikatakan hampir dia bisa berumur 120 tahun. Maka dengan demikian juga kita, saudara kasih, kadang-kadang hidup kita ini harus diproses. Diproses dan di jalan Tuhan. Tetapi apabila kita berjalan diproses di dalam jalan Tuhan, kita tetap kuat, maka kita akan mendapat sesuatu kekuatan daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka demikian juga kita melihat di dalam hidup manusia yang saat ini. Jika dia sadar di dalam new normal ini, atau juga kemarin yang dilarang untuk keluar bebas, jika dia memanfaatkan waktunya untuk introspeksi diri dan berdoa kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan bersukacita, berbahagia. Tetapi mungkin orang hanya memikirkan ketakutan, tidak memanfaatkan waktunya di dalam hal tidak normal untuk bersekutu kepada Tuhan. Tapi kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita senantiasa semakin dekat dengan Tuhan. Seperti kami dengan ibu sudah berdoa di bawah, tetapi saya 3 kali di ruangan ini tiap hari berdoa. Dan semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin takut kita untuk melakukan hal-hal yang dosa. Maka dengan demikian, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, dengan demikian kita akan dapat merenungkan betapa kasih Tuhan mengasihi kita, diberikan kesempatan yang indah ini, hidup kita ini. Jangan kita sia-siakan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Maka dengan demikian, di dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kita supaya kita dapat kuat dan berjalan di dalam Tuhan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Ada 3 hal yang kita lihat, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana caranya agar kita kuat dan berjalan bersama Tuhan. Dan makin lama makin kuat. Yang pertama, saudara kekasih, kita perhatikan adalah dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dan 57-58 dikatakan, berdiri teguh dan jangan goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan.
Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Maka salah satu kita dapat berjalan bersama Tuhan dan menjadi makin lama makin kuat, dikatakan berdirilah teguh. Berdiri teguh di dalam apa? Ada di dalam Tuhan. Jangan goyah. Sebab apa yang kita alami sekarang ini belum apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur ini, belum termasuk penyakit sampar. Karena kalau penyakit sampar dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur ini adalah dari 2/4 akan mati dari penduduk dunia ini. Dan saya yakin oleh penyebab corona ini tidak sampai segitu akan meninggal penduduk dunia ini. Tidak. Percayalah. Bukan ini daripada penyakit sampar, tidak. Tapi ada lain. Tapi apapun yang itu terjadi sebagai kasih, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kata firman Allah, kita berdiri harus teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan ini sebagai kasih di dalam Tuhan adalah salah satu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan adalah berdoa, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-57 karena 57, jika kita hidup bergaul bersama dengan Tuhan, kita akan diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan apa? Bukan hanya kemenangan kita masuk di dalam kerajaan sorga, tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan di setiap perjalanan kita, di setiap pekerjaan kita, di setiap rumah tangga kita, di setiap jalan kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan suatu jaminan, seperti jaminan yang diberikan kepada Henokh dan Elia, tidak mengalami kematian. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan supaya kita makin lama makin kuat. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Artinya iman yang bertumbuh saudara kekasih di dalam nama Tuhan adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam segala masalahnya. Orang dewasa yang mempunyai iman yang dewasa, dia harus mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan apapun persoalan, dalam situasi apapun. Karena apa? Karena dia imannya dewasa. Kita lihat saudara kekasih di dalam Tuhan, orang imannya yang dewasa, yang apapun yang diperhadapkan dengan dia adalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana kita telah sering dengarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Apa yang dia miliki tidak lain, dia mempunyai iman dan dia mempunyai pengharapan. Dia mempunyai Allah yang sanggup menolong, membantu dia. Maka dia pernah berkata di dalam firman Tuhan di dalam Daniel, saudara kekasih di dalam nama Tuhan,
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Bayangkan, diperhadapkan kepada Sadrak, Mesak, Abednego pada Raja Nebukadnezar yang harus, jika tidak mau menyembah apa yang telah dipersembahkan oleh raja ini, maka mereka akan dimasukkan ke gua singa dan mereka akan mati dan diterkam. Maksud daripada raja ini. Tetapi oleh imannya saudara kekasih umat Tuhan, oleh karena dia tahu ada Allah sebagai penolong yang menyertai dia, maka dia tidak takut. Kita lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat ke-16. Mulai dari ayat 16 dan 18. Tolong Pak Sintuardiko dulu baca Daniel pasal yang ketiga ayat ke-16 dan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tiada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang berpuja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat ke-17 tadi, betapa dia berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu, dan dari dalam tangannya Ia Raja. Artinya dia sanggup, dan dia berkata bahwa dia tidak lagi ragu-ragu mempunyai Allah yang sanggup menolong dia. Maka dengan demikian juga kita sebagai orang yang percaya, yang mempunyai iman yang dewasa, apapun permasalahan, situasi, kondisi di dalam Indonesia ini dan bahkan di dalam dunia ini, kita tidak perlu goyah, tidak perlu khawatir, gentar, karena Allah kita, Allah yang berdaulat, yang sanggup menolong kita. Kita percaya itu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya keimanan kita ini tidak goyah, tidak luntur, tidak hancur, tetapi kita dikuatkan. Semakin lama semakin kuat iman kita. Karena apa? Karena melalui tuntunan daripada Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita harus percaya bahwa roh yang diberikan oleh Allah di dalam hidup kita ini adalah lebih besar daripada roh yang dimiliki oleh dunia ini. Kita lihat sebentar di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, yaitu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Salah satu modal kita, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, adalah kita memiliki roh Allah yang sanggup, yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam, baik roh-roh penyakit, roh corona, roh apapun. Roh Allah lebih besar dan berkuasa, ingin menghancurkan segala penyakit-penyakit itu dan menghalau daripada kehidupan kita. Tetapi namun itu, saudara kekasih, tidak cukup. Ada hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Yaitu apa, saudara kekasih di dalam Tuhan? Kita harus memiliki senjata Allah, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita, saudara kekasih umat Tuhan.
Karena senjata Allah, firman Allah, itulah yang dapat membentengi kehidupan kita. Tanpa kita memiliki senjata Allah, firman Allah di dalam hidup kita, atau tidak hanya sebagai logos, tetapi harus menjadi rema. Rema dalam arti tidak hanya yang tertulis di dalam Alkitab ini, tetapi kita, firman itu harus terlukis, tertulis di dalam hati kita. Karena firman Allah itu adalah sebagai pedang roh. Saudara kekasih, adalah salah satu senjata Allah di dalam hidup manusia, orang percaya, adalah pedang roh. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-17, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Inilah senjata kita. Inilah senjata Allah. Inilah pedang roh yang kita miliki sebagai kasih di dalam nama Tuhan. Tanpa kita memiliki senjata Allah, pedang atau pedang roh ini sebagai kasih dalam Tuhan, kita tidak akan dapat berbuat untuk melakukan di dalam Tuhan. Karena apa, sebagai kasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam pedang roh ini ada salah satu yang dimiliki, yang sering kita dengarkan. Bahkan tentara Romawi yang memiliki pedang yang bermata dua, bisa ke atas, bisa ke bawah. Itulah yang dimiliki oleh tentara Romawi. Maka demikian juga firman Allah, saudara kasih, adalah pedang roh yang dapat menusuk yang paling dalam hati manusia. Hanya firman Allah atau pedang roh itulah yang dapat menusuk, yang dapat merubah hati jiwa manusia itu. Tanpa firman Tuhan atau rema firman Allah, tidak akan dapat orang merubah. Tetapi oleh firman Allah dapat merubah, karena dikatakan firman itu diberatkan seperti pedang bermata dua, yang menusuk ke bawah, menusuk ke atas, dan membelah sampai paling dalam. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, maka dengan demikian di dalam kehidupan kita ini, seperti tadi kita firman Allah berkata, bagaimana kita berjalan di jalan Tuhan atau bersama dengan Tuhan supaya kita kuat, adalah kita harus berdiri teguh. Juga kita harus bertumbuh dewasa dengan iman kita. Dan juga yang terakhir, kita harus percaya bahwa roh Allah lebih kuat daripada roh segala apa yang ada di dalam dunia ini. Dan juga yang terakhir, kita harus memiliki senjata Allah, yaitu pedang roh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita akhiri berpersekutuan kita yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami bersalah kepada kami. Jangan kami tercobaan, melainkan lepaskanlah kami dari kehancuran. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Amin. Jemaat akan duduk kembali. Kita akan puji buat Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati.
terakhir tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Ku puji roh Tuhan. Dibayar hasil yang mana. Tuhan memberkati kita semua.